bikin dulu. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, warga Kabupaten Blora yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah hari ini kita semuanya diberi sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bawa manfaat barokah buat kita semuanya. Lebih-lebih pada suasana wabah bulan Covid ini. Mudah-mudahan kita yang masih sehat bisa bermanfaat buat masyarakat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin update perkembangan terkini tentang COVID Corona di Kabupaten Blora. Yang sudah terkonfirmasi positif adalah 4 orang, 2 meninggal dan 2 dirawat, 1 di rumah sakit umum Blora dan Cepu. Sedangkan yang terkonfirmasi positif di rapid tes 13 orang. Hari ini semuanya mereka akan kita tarik semua ke Kabupaten Blora untuk kita isolasi secara terpusat di Klinik Bakti Fatma Klopo Dhuwur di Kecamatan Banjarnegara sehingga mudah pengawasannya. Ini tidak mudah. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Camat, Pak Kades, tolong dikasih tahu orang tuanya. Ya. Kita jaga, kita rawat anaknya ya, di Bakti Fatma. Semuanya biaya ditanggung oleh pemerintah. Kalau nanti yang positif rapid test kita isolasi di rumah keluarganya, nanti kasihan orang tuanya. Jangan-jangan nanti orang tuanya, mbah-mbahnya atau adiknya bisa tertular. Oleh karena itu saya mohon kepada orang tuanya agar bisa diizinkan anak-anaknya akan kita isolasi secara pusat dan kita rawat bersama di Klinik Bakti Fatma Klopo Dhuwur. Selanjutnya saya perlu mewakili pemerintah juga ingin ucap terima kasih atas semua pihak yang telah banyak membantu ya, gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Blora. Ya. Semoga bantuan Bapak ini barokah semuanya. Ya. Seperti hari ini ada bantuan dari PGRI Kabupaten Blora yang akan memberikan bantuan kepada gugus tugas penanganan COVID-19. Untuk selanjutnya akan kita sebarkan kepada teman-teman yang pengguna sesuai manfaatnya. Ya, setelah ini saya minta nanti PGRI bisa menyerahkan secara langsung kepada kita semuanya setelah acara telekonferensi ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, ya, penularan COVID masih terjadi di lapangan. Ya. Oleh karena itu saya minta semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya baik perantau maupun yang lain, agar mentaati himbauan pemerintah. Lebih-lebih pada saat ibadah puasa seperti ini, ya, lebih baik ibadah di rumah. Ya. Ibadah di rumah sama dengan nilainya ibadah di masjid. Ya. Karena memang sedang lagi pandemi COVID Corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat siang. Saya dari Rumah Sakit Dr. R. Sudiono Blora menyampaikan bahwa kondisi Rumah Sakit Blora 1 orang kita dirawat tapi sudah kondisi baik. Kemudian teman-teman yang sempat diisolasi mandiri di rumah sebanyak 25, mulai besok tanggal 6 kita sudah masuk kerja lagi, Bapak. Jadi sudah bisa masuk lagi sehingga bisa bekerja lagi, diharapkan bisa bekerja dengan baik. Kemudian untuk klinik Bakti Fatma yang saya sampaikan Bapak Putri, mulai hari ini kita sudah buka dan sudah ada 2 pasien, Bapak Putri. Jadi ada 2 pasien dari Sulawesi Kidul kita sudah merawat. Jadi mulai hari ini kita akan menerima mereka-mereka yang dirujuk ke Bakti Fatma. Jadi mudah-mudahan itu menjadi lebih baik sehingga penularan dari COVID-19 ini tidak kemana-mana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para
tenaga kesehatan yang telah berjuang mati-matian dengan tulus ikhlas dan juga dengan sekuat tenaga, ya mudah-mudahan diparingi sehat sehingga kita bisa sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Blora. Dan juga saya terima kasih kepada para donatur yang telah selama ini sampai sekarang masih terus memberikan sumbangan-sumbangan sehingga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya sampaikan kepada masyarakat untuk jujur apa yang dialami sehingga kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang sudah kita lakukan. Ya, sekali lagi monggo kita sudah buka di Bakti Padma dan sekarang sudah merawat 2 pasien yang kita rawat di sana. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat bisa puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu Bapak Bupati, untuk semuanya, kami dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, dalam hal ini kami akan menyampaikan dalam rangka untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendaya Gunaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tanggal 6 April tentang pembatasan kegiatan pergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik bagi aparatur sipil negara. Untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, larangan kegiatan bepergian dan atau kegiatan mudik bagi ASN. Untuk itu sebagai upaya pencegahan penularan wabah COVID-19 ini, dimohon kepada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora wajib untuk mendukung dan ikut serta melaksanakan kebijakan larangan mudik dan atau bepergian keluar daerah bagi ASN dan keluarganya selama masa tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Untuk itu dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kami dari BKD Kabupaten Blora menyampaikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ini juga para ASN dan keluarganya dilarang bepergian keluar daerah dan atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah maupun bepergian keluar daerah lainnya sampai dengan wilayah negara Republik Indonesia ini dinyatakan bebas dari COVID-19. Kemudian apabila terdapat ASN yang karena kondisi sangat amat terpaksa, ini bisa melakukan kegiatan berpergian ke daerah, wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan masing-masing. Kemudian terhadap ASN yang melanggar ketentuan tersebut, pastinya dapat dijatuhi hukuman disiplin mulai tingkat sedang sampai tingkat berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam rangka untuk upaya pencegahan dampak sosial bagi ASN, ini yang pertama juga kami sampaikan, yang pertama ASN agar tetap melakukan di OPD masing-masing WFH, work from home, dengan ketentuan kemarin dari Bapak Bupati 50%. Berarti 5% ada di kantor, 5% ada di kerja di rumah. Sekali lagi, meskipun di rumah tetap melaksanakan bekerja sehari-hari. Contohnya masih tetap koordinasi dengan kantor sehingga tidak ada kesan seolah libur di rumah. Jadi kerja di rumah. Kemudian untuk pengelolaan administrasi kepegawaian, kami dari BKD Kabupaten Blora sudah mengeluarkan surat kepada OPD seluruh Kabupaten Blora untuk kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian menggunakan sarana email dan paperless. Jadi tetap berjalan tentang kenaikan pangkat, kemudian keuangan yang lain tetap menggunakan email dan paperless. Kemudian juga kepada ASN dalam rangka pencegahan dampak sosial ini agar menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian juga dalam rangka meringankan beban ASN dan keluarganya terdampak COVID-19, ini pemerintah Kabupaten Blora ini yang pertama, ASN yang mendapatkan perawatan karena wabah COVID-19 selama masa karantina atau isolasi hingga masa penyembuhan dibebaskan sementara dari tugasnya
diberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian ASN dan keluarganya yang dinyatakan orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, dan positif COVID-19 dibebaskan dari biaya selama menjalani perawatan di rumah sakit rujukan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan, di mana diatur dalam PMK 104 dan 238. Kebetulan dua rumah sakit kita di RSUD Cepu dan RSUD Blora juga masuk rumah sakit sebagai rujukan. Kemudian yang terakhir, dalam rangka untuk mendorong partisipasi masyarakat, kami mengajak masyarakat di ASN yang ada di masyarakat, yang pertama, tidak bepergian keluar daerah sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari COVID-19. Kedua, selalu menggunakan masker kita berada atau berpergian di luar rumah, di kantor tanpa kecuali. Ketiga, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu. Kemudian secara sukarela, teman-teman ASN juga wajib bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan serta tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu dimohon kepada para kepala badan, kepala dinas, kantor, rumah sakit, dan kepala sekolah untuk bertanggung jawab terhadap kepatuhan ASN, termasuk kepatuhan keluarganya. Untuk itu kami sekali lagi sampaikan semangat kepada ASN untuk tetap melayani masyarakat. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk biaya perawatan di rumah sakit yang terkait dengan COVID ini yang ditanggung pemerintah, tidak hanya ASN, jadi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat semuanya, ditanggung oleh pemerintah. Hari ini Pak Sida, kita dapat bantuan dari dua organisasi, satu dari PGRI dan satu dari alumni SMA 1 angkatan saya 82, cik saya 84, 86. Ya, Cepu SMA 1 Cepu angkatan 86, masker N95 yang jarang ini. Nah, mana tadi Pak? Mana barangnya? Nah, ini masker, ini Pak Sida, saya mewakili adik saya menyerahkan ini untuk gugus tugas ya. Ati, ijazah serahkan Ti. Ya, Pak Sito monggo ini. Ya, serahkan apa ini? APD 100, kacamata medis 52, ya. Sarung tangan medis 500 pasang, Ya. hand sanitizer 25 liter, Ya. hand washnya 100 botol, Ya. masker kain 10.000 buah, Ya. tisu gulung 1.600 buah, sembako 1.500 paket. Banyak sekali Pak Sida. Saya tahu ini BGI nyumbang banyak, karpe biar dibikinnya gedung saya. Yang nggak salah alamat ya. Simbolisnya sama ini aja. Produk lokal kan ini? Iya. Ini PGRI. Dari SMA PGRI. Ini PGRI Pak. Dari SMA PGRI. SMK. SMK. Ada. Kita teruskan nanti ya. Terus.